Namaku Dina. Aku masih ingat jelas malam itu. Malam yang mengubah pandanganku tentang hal-hal yang tak terlihat. Malam yang membuatku percaya bahwa tak semua pohon pisang hanya sekedar pohon. Kejadian ini terjadi sekitar 2 tahun lalu, saat aku masih tinggal di rumah nenekku di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah nenek cukup besar, dikelilingi kebun yang cukup luas, dan di belakang rumah ada deretan pohon pisang yang menjulang tinggi dan rimbun. Sejak kecil aku sering bermain di sana, tapi ada satu pohon pisang yang paling besar dan paling tua, yang selalu dibilang nenekku jangan didekati. Katanya pohon itu ada penunggunya. Aku waktu itu hanya mengangguk. Ya, namanya juga orang tua. Banyak larangan aneh yang katanya sudah dari dulu. Tapi aku bukan tipe yang mudah percaya begitu saja. Lagi pula, aku belum pernah melihat hal aneh selama tinggal di sana sampai malam itu. Waktu itu aku pulang dari kota karena pekerjaan menumpuk. Aku sampai di rumah sekitar jam 11 malam. Suasana desa sudah sepi, gelap, angin malam terasa dingin, dan entah kenapa malam itu kebun di belakang terasa lebih sunyi dari biasanya. Sebelum tidur, aku duduk di teras belakang. Rokok menyala dan aku menikmati sejuknya angin malam. Tapi tiba-tiba dari arah pohon pisang yang paling besar terdengar suara. Seperti daun digesek-gesek keras, seperti ada yang bergerak cepat di balik pohon. Aku memejamkan mata, mencoba melihat, dan saat itu aku melihatnya. Sosok putih, tinggi, seperti tubuh dibungkus kain kafan. Berdiri diam di balik batang pohon pisang, setengah tertutup. Tapi yang paling menyeramkan adalah matanya. Hitam pekat, tatapannya kosong tapi menusuk. Tubuhku membeku. Kupikir aku sedang halusinasi, tapi sosok itu bergerak perlahan, bukan berjalan, tapi melayang, mendekat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Nafasku tercekat. Aku mundur perlahan, mencoba masuk ke dalam rumah. Tapi saat aku menoleh kembali, sosok itu sudah di depan pohon pisang, menghadap langsung ke arahku. Aku jatuh, terduduk, dan saat itu makhluk itu melompat. Dengan sisa tenaga, aku bangkit dan menutup pintu kaca dengan keras, menguncinya. Tapi dari balik kaca, aku melihat makhluk itu berdiri diam, hanya memandangi, diam, tak bergerak. Aku berlari ke kamar nenek, tubuhku gemetar, dan tanpa banyak bicara, aku hanya berkata, "Nek, aku lihat makhluk di kebun." Nenek diam sejenak, lalu dia bangkit, mengambil seikat daun kelor yang digantung di atas pintu, dan segelas air putih. Dia membacakan sesuatu, aku tak tahu, lalu menyuruhku minum. Setelah itu, nenek hanya berkata, "Sudah dibilang, jangan duduk-duduk malam di belakang. Itu pohon dari dulu sudah ada penunggunya." Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala dan doa berulang kali. Tapi, mimpi buruk tetap datang. Aku mimpi berada di bawah pohon pisang itu. Tapi kali ini, aku seperti terkubur. Hanya wajahku yang tampak, dan di atasku, makhluk itu berdiri, menatapku seolah menunggu aku bangun, menunggu aku keluar untuk digantikan. Esok paginya, aku minta nenek untuk memanggil ustadz kampung. Mereka akhirnya melakukan semacam ritual pembersihan di kebun itu. Dan anehnya, ustadz itu bilang, pohon pisang itu bukan tempat biasa. Dulu katanya ada orang bunuh diri di situ. Mayatnya tidak ditemukan hingga sekarang. Tetapi rohnya menetap di situ. Beberapa hari setelah itu, pohon pisang itu ditebang. Tapi saat batangnya roboh, keluar bau busuk menyengat seperti bangkai. Tak ada yang bisa menjelaskan kenapa. Bahkan tanah di bawahnya seperti berlendir hitam. Sampai sekarang, aku tidak pernah lagi duduk di teras belakang malam-malam. Dan setiap kali melihat pohon pisang,
aku selalu teringat tatapan kosong itu. Karena sejak malam itu aku tahu makhluk penunggu pohon pisang itu masih ada. Mungkin hanya pindah tempat, mungkin sedang menunggu seseorang yang terlalu berani duduk sendiri di malam hari.